Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabiyyina Muhammadin raufir rahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Kita masih di dalam cerita dari Uzair. Yang kemarin disebutkan ada 4 pendapat Uzair ini. Ada yang menyatakan beliau ini merupakan seorang nabi. Ada yang menyatakan beliau ini seorang walinya Allah. Ada yang mengatakan beliau ini seorang yang kita kenal, yaitu Khadir. Yang keempat, ada yang menyatakan beliau ini adalah merupakan orang kafir dari Bani Israel yang Allah menginginkan untuk supaya memberikan petunjuk kepada si Uzair ini, karena Uzair ini adalah orang yang mengingkari tentang pembangkitan. Setelah kemarin bahwasanya Uzair ini setelah memakan satu buah yang ada di Baitul Maqdis Palestina, setelah itu Uzair ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimatikan, ditidurkan selama 100 tahun. Ketika sudah 70 tahun tidur, itu Allah menggerakkan satu raja dari raja-raja yang ada di Persia untuk supaya mendatangi tempat Baitul Maqdis tadi itu, untuk memakmurkan kembali, untuk menarik kembali Bani Israel yang kocar-kacir ketika itu, sehingga diadakan pembangunan sampai makmur. Itu membutuhkan waktu 30 tahun. Genap 100 tahun Uzair dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Allah menceritakan, fa amatahullahu mi'ata amin thumma ba'athahu, ay amatallahu dzalika as-sa'il wastamarra maitan mi'ata sanatin. Allah mematikan dari orang yang bertanya Uzair tadi itu. Kan cerita yang lalu diceritakan, Uzair ini bukannya ragu kepada Allah Subhanahu wa taala, cuma istighrab, kagum. Apakah mungkin Allah ini bagaimana caranya untuk memakmurkan daerah yang sudah hancur ini? Maka Allah mematikan Uzair tadi itu selama 100 tahun, 1 abad. Tsumma ahyahullah, kemudian Allah menghidupkannya. Untuk apa tujuannya? Kok sudah mati dihidupkan kembali oleh Allah? Liyuriyahu kamala gudratihi, untuk Allah itu menunjukkan kepada si Uzair itu bahwasanya kesempurnaan kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah itu Allah melalui perantara malaikat turun. Setelah dibangkitkan 100 tahun itu, tidur 100 tahun dibangkitkan, ada malaikat diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tanya kepada Uzair tadi itu. Firman Allah apa? Qala kam labithta, berapa kamu ini diam di sini, kamu tidur ini berapa waktunya? Katanya si malaikat. Qala, berkata itu Uzair, labithtu yauman au ba'du yaum, ya mungkin aku tidur 1 hari atau mungkin cuma setengah hari, 100 tahun.
mungkin tidur sehari atau mungkin setengah hari. Ya. Kemudian Uzair ini summa nadhara haulahu. Uzair setelah mengucapkan seperti itu ngelihat sekitarnya, fara'a syamsa baqiyah. Ini beliau ngelihat matahari ya tetap muncul seperti biasanya, lam taghrib, tidak tenggelam. Karena waktu itu kan ditidurkan waktu pagi hari atau siang hari. Ya. Setelah 100 tahun dibangkitkan juga pagi hari, siang hari. Jadi menyatakan apa? Ya sebentar tok, mungkin sehari atau mungkin setengah hari. Beliau mengatakan setengah hari itu kenapa? Karena kelihatan matahari masih ada. Padahal setelah 100 tahun. Ada juga pendapat yang mengatakan bahwasanya aqalla min yaumin, kurang dari satu hari, yaitu setengah hari tadi itu. Malaikat mengatakan qala bal labithta mi'ata am. Katanya si malaikat tadi itu, bal makathta maitan mi'ata sanatan kamilatan. Uzair, bukan sehari atau setengah hari, kamu ini 100 tahun sempurna, 1 abad kamu dibuat tidur oleh Allah, dibuat tidur. Fandur ila ta'amik wa syarabik lam yatasannah. Ini tafsirnya ya. In syakkakta, kalau memang kamu ragu-ragu, kamu tidak percaya, kamu telah dibuat tidur oleh Allah 100 tahun, fandur ila ta'amika, maka lihatlah kepada makananmu. Lam yataghayyar bimururiz zaman, tidak berubah makananmu tadi itu dengan berlalunya hari. Karena diceritakan Uzair ini masuk ke Baitul Maqdis dengan membawa dari beberapa makanan. Di antaranya yang dibawa itu buah tin, dan juga ada semacam seperti asir apa? Lemon atau jus. Dilihat ini buah tin masih tetap, lihatan itu makananmu yang membawa, tidak berubah sama sekali. Juga beliau ini membawa inap, bawa apa? Membawa korma. Keadaannya sama, tapi wandur ilahi marik, lihat kepada keledaimu itu. Ini keledai yang masuk surga ini ya, karena naik keledai. Lihat kepada keledaimu. Dikatakan kaifa tafarraqat idamuhu wa nakharat wa sara haikalan minal bila. Lihat itu keledaimu sudah hancur lebur, tulang-tulangnya sudah berserakan hancur. Keledai ini tidak ono isan, makanannya tetap. Ini ya, ini dalil Pak, dalil bagaimana Allah itu mampu membuat cepat, mampu membuat sebentar, mampu membuat lambat, tidak ada masalah. Allah mampu membuat. Jadi kalau misalnya ada wali min auliyaillah misalnya ya, seorang wali misalnya disebutkan dalam sejarahnya, karena kalau ngaku itu Pak repot Pak. Dikatakan seorang wali itu tidak tahu kalau dirinya wali. Nah sekarang jadi masalah kalau ada wali ngaku, aku ini loh wali ini Allah. Nah ini repot. Karena apa? Seharusnya seorang wali itu tidak tahu kalau dirinya wali. Kalau misalnya kita dengarkan ada satu cerita, Fulan bin Fulan itu kalau sembahyang Jumatannya itu di Masjidil Haram, selesai salat Jumat kembali lagi ke tempatnya, dan beliau terkenal orang soleh, kita percaya, tidak ada masalah, gampang. Lo kan butuh jarak itu, jarak buat makhluk, buat Khalik tidak ada, buat sang pencipta tidak ada. Ini lihat ini, bagaimana itu Uzair naik keledai, bawa korma, bawa dari buat tin, bawa jus jeruk. Itu makanannya tetap tidak berubah, tapi keledainya hancur lebur 100 tahun Pak. Lihat. Kemudian apa? Wa inaj'alaka ayatan linnas, dan kami akan menjadikan untukmu sebagai bukti untuk manusia. Jadi orang-orang
yang tidak percaya atas gudrohnya Allah, kemampuannya Allah, seolah-olah ini loh aku tunjukkan Uzair bagaimana dihidupkan oleh Allah setelah 100 tahun mati, keledainya hancur, makanannya tetap. Itu. Wantur ilal idhami kaifa nunshizuha thumma naksuha lahman. Jadi ay ta'ammal fi idhami himarik an-nakhira kaifa nurakkibu ba'daha fawqa ba'din wa anta tandur. Jadi setelah Uzair itu ngelihat keledainya itu sudah jadi tulang belulang, Pak, hancur semuanya, itu oleh Allah dibangkitkan kembali tulang tadi itu, diberikan daging kembali sehingga muncul keledai seperti 100 tahun yang lalu. Allah. Nah ini. Tsumma naksuha lahman bi qudratina. Kemudian kami menutupi semuanya dengan daging semuanya itu, aku berikan daging semuanya biar muncul keledai yang asli bi qudratina. Dengan kemampuan kami, katanya Allah. Paham ini? Falamma tabayyana lahu qala a'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir. Ay falamma ra'al ayatil bahirati, maka ketika itu Uzair ngelihat tanda-tanda yang besar langsung nampak di hadapannya, maka ketika itu qala ayqantu, katanya Uzair, aku yakin wa alimtu ilma musyahadatin, dan aku mengetahui dengan ilmu persaksian. Kita ini, Pak, seperti sorga neraka kan harus yakin, cuma bukan musyahadah, keyakinan dalam hati. Tapi kalau Uzair bukan main hati lagi, kelihatan itu keledai yang hancur dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, dirinya sendiri dimatikan dibangkitkan kembali oleh Allah. Yakin annallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah itu atas segala sesuatu maha mampu. Amin ya. Nah, diceritakan di sini ketika Uzair tadi itu dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikatakan bahwasanya rambut yang ada di kepalanya dan rambut yang ada di jenggotnya tadi itu setelah dibangkitkan oleh Allah itu tetap dalam keadaan tidak berubah putih. Jadi Uzair ini dimatikan oleh Allah ketika beliau itu umur 40 tahun. Berarti setelah 100 tahun dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, ini rambut yang ada di kepala dan jenggotnya tidak berubah, tetap dalam keadaan hitam. Kemudian ya kelihatan bagaimana itu keledainya sudah hancur lebur seperti itu, dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu Uzair mengatakan, datang ke kaumnya, kan Bani Israel itu kocar-kacir waktu itu. Maka ketika itu datang mengatakan, aku Uzair. Uzair siapa? Uzair yang dulu bareng sama ente itu loh, yang waktu dulu ditawan. Loh, Uzair sudah hilang kok. Masa Uzair bareng? Loh iya betul, aku Uzair katanya. Enggak mungkin kamu Uzair. Diingkari, Pak, diingkari. Uzair tidak banyak omong sudah. Rumahku yang dulu yang sempat hancur itu sekarang masih tetap ada enggak, katanya orang lain, ada. Kalau rumahnya Uzair, mendiang Uzair ya, ada rumahnya katanya. Ya sudah, antarkan aku ke sana katanya, tunjukkan rumahku. Datang ke depan rumahnya tadi itu, Uzair ngelihat, ini kan rumah anak dulu. Ya Allah, Pak, 100 tahun loh, Pak. Iki rumahku biyen ini rumah anak dulu. Di dalam rumah tadi itu ada seorang perempuan yang tua, Pak. Perempuan tua, dan perempuan ini dalam keadaan buta. Perempuan tua ini ketika dulunya ini nututi zamannya Uzair. Jadi tahu dengan Uzair.
tahu, itulah. Maka Uzair mengatakan, ya hadihi, hada manzil Uzair. Kamu perempuan, ini rumah Uzair kan? Qalat, si perempuan tadi itu katakan, naam, iya, betul, ini rumah Uzair katanya. Wa aina Uzair? Si perempuan tanya, tapi Uzairnya mana sekarang ya? Maka dikatakan bahwasanya, ana Uzair, aku ini Uzair. Kaget Pak perempuan tua ini Pak, sambil nangis yang kuat, nangis perempuan tadi ini. Maka perempuan tadi itu mengatakan apa? Subhanallah, maha suci Allah, wa anni yakunu dalik, dan sesungguhnya aku berada dalam hal tersebut, artinya aku mempercaya hal tersebut. Kamu berarti benar ya Uzair ya, katanya. Si Uzair ngomong, naam, qad amatani Allahu mi'ata amin thumma ba'athani. Allah telah mematikan aku 100 tahun dan Allah membangkitkan kembali. Si perempuan ini ngomong, ini kebetulan ketemu Uzair. Jadi Uzair ini Pak, dulunya terkenal orang soleh. Uzair ini. Perempuan tadi itu ngomong apa? Inna Uzairan kana rajulan mujabad dakwah. Uzair itu adalah seseorang yang terkenal doanya makbul, doanya diterima di sisi Allah. Fat'ullah li yaruddu alayya basari hatta araka. Ayo Uzair, kamu sekarang minta sama Allah, doa sama Allah, supaya Allah mengembalikan mataku ini dan aku bisa melihat kamu. Katanya si perempuan tadi itu. Fada'a rabbahu, maka ketika itu Uzair berdoa kepada Allah, wa masaha baina ainaihi, dan ketika itu Uzair mengusap di antara kedua mata dari sang perempuan tadi itu. Nah, ini mengusap ini bagaimana beb itu bersentuh kulit dengan kulit, karena syariatnya lain. Mungkin pada zaman itu diperbolehkan kulit dengan kulit yang bukan mahram untuk bertemu, ya wallahu a'lam, syariat lain. Seperti Nabi Allah Adam saja, itu pernikahan yang terjadi pada zaman Nabi Allah Adam, anak-anaknya diselang-seling. Jadi Siti Hawa itu setiap hamil pasti kembar sampai 11 kali, pasti kembar, laki perempuan. Nah, laki kelahiran yang pertama dikawinkan dengan perempuan kelahiran kedua, perempuan yang kelahiran pertama dikawinkan dengan laki kelahiran yang kedua. Perempuan yang kelahiran pertama dikawinkan dengan laki yang kelahiran kedua. Ini tidak ada masalah, karena zamannya Nabi Allah Adam mungkin pernikahan meskipun satu saudara mungkin terjadi, mungkin. Tapi kalau sekarang ya lain, ya sama seperti cerita ini. Uzair berdoa kepada Allah, ngusap kedua matanya, di antara kedua matanya langsung si perempuan tadi itu melihat fasohata. Maka ketika itu si perempuan tadi itu berteriak, fa biyadiha, maka si Uzair tadi itu megang dari tangan si perempuan tadi itu dibawa. Maka berkata Uzair, ketika itu Uzair mengatakan apa? Biidnillah, gumi. Ini kan perempuan tidak bisa berdiri, langsung dipegang oleh Uzair tangannya. Dengan izin Allah, bangkit kamu perempuan. Langsung berdiri itu perempuan, langsung ngadeg. Paham ini? Sudah rame. Wah, Uzair datang, ya. Sampai ketika itu Bani Israel ngumpulkan semuanya, dikumpulkan. Uzair yang dulu hilang itu kembali lagi 100 tahun yang lalu. Nah, yang hadir ketika itu yang tahu Uzair, ya maaf, sudah golongan yang tua-tua Pak. Termasuk hadir ketika itu, ya, hadir dari anak
anak laki-laki dari anak perempuan Uzair. Jadi cucu-cucunya Uzair yang laki-laki itu hadir juga di sana. Ketika itu cucunya umurnya sampai 118 tahun. Nah, diceritakan di sini juga cucunya putih semua rambutnya. Si Uzair enggak. Paham ya? Ini kuasanya Allah, Pak. Tapi berarti lek rambut putih tawasul nang Uzair ndak ono lek putih ya putih kon. Ya. Paham ini? Kemudian apa? Katanya si perempuan tadi itu, "Hei Bani Israel, ketahui ini Uzair. Kamu masih ada yang tidak percaya sama Uzair ini?" Maka si perempuan itu mengatakan itu, "Kamu masih tidak percaya sama ini? Lihat aku yang dulunya buta, aku yang tidak bisa jalan. Kamu kan kenal Uzair. Dulu Uzair itu adalah orang yang dikabulkan doanya oleh Allah. Aku minta doa, dikabulkan, butaku hilang, aku lumpuh bisa berdiri." Ya, paham ini? Si cucunya itu ngomong, Mbak. Cucunya itu ngomong, bentar. Anak dulu dengar dari bapakku. Bapaknya mati, Pak. Bapaknya berarti apa? Menantunya Uzair. Menantunya Uzair sudah mati. Katanya si laki-laki tadi itu cucunya, bentar, mendiang bapakku pernah ngomong dulu. Kakekku itu duduk yang betul. Mendiang dari kakekku ini yang namanya Uzair itu memiliki tanda hitam. Lek bosok gampangannya kita orang apa? Tompel. Ya, tahu kan? Punya tompel. Di mana? Di antara kedua pundaknya. Pundaknya. Seperti gambaran bulan. Jadi seleret gitu, Pak. Anak kepingin tahu apakah kamu bener Uzair, kakekku itu. Sama Uzair dibuka, Pak. Dibuka betul. Di antara kedua pundaknya ada seleret hitam. Ya tompel tadi itu. Nah, gitu itu, Pak. Tidak percaya Bani Israel. Bisa. Katanya Bani Israel, gini aja. Sebelum penyerangan dari raja yang dolim, Bukhtanasor atau Bakhtansir wallahu a'lam, itu kita memiliki 40.000 laki-laki yang hafal Taurat. Tapi sekarang ini tidak ada sudah yang hafal. Ini, Pak, salah satu mukjizat Al-Quran, tidak akan dihabiskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pasti tiap tahun akan ada. Sampai nanti ketentuan, kalau besoknya sudah kiamat, malam Jumat hilang itu Al-Quran. Kalau Jumat kan kejadiannya Jumat, Pak, kiamat itu. Sekarang hari apa? Selasa ya, Rabu, Kamis, siap-siap, Pak, 3 hari lagi lah ya. Nah, kan dikatakan Jumat, hari Jumat. Kalau memang kejadiannya hari Jumat itu ya ditentukan oleh Allah, malamnya hilang, Pak. Itu pun hilangnya ketika manusia sebelum tidur kelihatan Al-Quran. Tapi setelah itu paginya bangun dilihat Quran tidak ada. Maksudnya tidak ada itu apa? Tinggal kertas putih. Nah, itu akan dihilangkan oleh Allah. Tapi sebelum itu ditetapkan. Lain kalau kitab-kitab terdahulu. Lah Bani Israel ngomong, sebelum penyerangan 100 tahun yang lalu, itu ada 40.000 orang yang hafal dari Taurat. Lah sekarang tidak ada sudah yang hafal. Dan kitabnya saja tidak ada sudah. Oh gitu katanya Uzair. Uzair tidak banyak omong, Pak. Itu Uzair menyampaikan dari kitab Taurat tadi itu disampaikan. Dan ini Uzair menyampaikannya tadi itu tidak terkurangi satu huruf pun. Setelah dari nyampaikan Taurat tadi itu, ada seseorang yang ngomong, sebentar, aku ini pernah diberitahu bapakku, katanya Bani Israil itu, bahwasanya bapakku diberitahu dari kakekku.
Tadi sana tuh sesungguhnya ada tinggal satu Taurat yang disimpan oleh kakekku ketika hari penyerangan raja tadi itu. Dan itu oleh kakekku, Taurat tadi itu diletakkan di bawah satu pohon korma. Jadi pohon korma jaraknya berapa ini? 100 tahun. Ada juga yang mengatakan anggur. Ya. Kemudian aku sekarang akan datang ke bawah pohon anggur tadi itu. Aku akan gali sesuai dengan sanad dari ayahku, dari kakekku yang nyimpen. Aku akan dicari Pak, datang ke buah anggur tadi itu, di bawahnya digali, ternyata memang ada kitab Taurat. Kitab Taurat diambil, diteliti, ternyata tidak ada satu huruf pun yang tersalahkan dari ucapan Uzair tadi itu. Jadi Uzair hafal kitab Taurat. Dasar Bani Israel, bisa. Dasar Bani Israel Pak, Yahudi mengatakan apa? Bentar katanya. Ya Pak, kalau gitu Uzair ini bukan manusia biasa. Uzair ini adalah anaknya Allah. Bisa Pak? Tidak kali kita saya ngomong ini. Maka disampaikan dalam firman-Nya yang lain, wa qalatil yahudu Uzair ibnullah. Berkata orang Yahudi, Uzair itu anaknya Allah. Alasannya apa Yahudi kok mengatakan seperti itu? Karena ketika semua tidak ada yang hafal kitab Taurat, Uzair hafal, nyampaikan, tidak terkurangi walau satu huruf. Setelah diteliti benar, ngakui bahwasanya Uzair itu sebagai anak Tuhan. Ini dilanjutkan oleh Allah. Ini bentuk cinta yang tidak didasari syariat Pak. Makanya hati-hati Pak, cinta itu kalau tidak didasari syariat akhirnya tidak karu-karuan. Ya apa sih Beb, gambarannya gampang. Sampean seneng karo wedok misalnya, tidak sesuai syariat, ya apa? Datang ke dia, minta pin dia, berapa nomor pinnya, atau WhatsAppnya berapa nomornya, atau lek kelas umuman terian, gaya SMS-an misalnya, langsung mulai. Aku hadir pengajian karo Habib Umar, tapi meskipun Habib Umar pidato, cuma wajahmu tok yang ada di Habib Umar. Aku kurang ajar ya. Ini semuanya tidak syariat Pak. Akhirnya apa terjadinya? Dilanjutkan ketemuan ini, jadinya zina. Sama seperti ini. Yahudi ini kagum sama Uzair, cinta sebetulnya. Wah hebat Uzair ini ya. Wah tidak mufakat, hebat kok Uzair. Cuma kebacut. Ngomong apa? Kamu berarti anaknya Tuhan kalau gitu. Hati-hati. Wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Orang-orang Nasara Kristen mengatakan apa? Masih itu adalah anaknya Allah. Isa itu anaknya Allah. Gara-garanya apa? Ya gara-garanya seperti itu Pak. Cinta nemen. Cinta yang tidak didasari syariat. Peteng Pak, karu-karuan. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, dzalika qauluhum bi afwahihim. Seperti itu perkataan mereka dengan mulut-mulut mereka. Iku lek basa arusane Pak. Basa kasarane gelem sampean? Sepurane sing tuwa ya, sepurane. Dzalika qauluhum bi afwahihim. Seperti itu perkataan mereka dengan cangkem-cangkem mereka. Iku basa kasarane. Sampai Allah dinisbahkan asyani' biqauli syani' dengan perkataan yang jelek, yang hina. Yudahi'una qaulal ladzina kafaru min qabl. Mereka menyerupakan perkataan-perkataan seperti orang-orang yang terdahulu yang sesat. Paham ini? Yes. Gitu Pak Yahudi. Sampai akhirnya Uzair itu kalau menurut pendapat ini dikatakan sebagai nabinya Allah Subhanahu wa taala, kemudian diwafatkan kembali. Paham ini ya? Ini merupakan bagian yang keberapa? Yang keenam ya.
keledainya dari Uzair ya. Semoga kita juga termasuk binatang yang dimasukkan surga oleh Allah, amin ya rabbal alamin, karena manusia juga merupakan binatang ya, amin ya rabbal alamin.